Saya sampaikan di rekan-rekan, Pak Kabar Eskrim sudah menyampaikan untuk motif ini Pak Kabar Eskrim menyampaikan harus menjaga perasaan dua pihak, baik pihaknya dari Brigadir Joshua maupun pihaknya dari saudara. Dalam kesempatan ini tolong dicatat, saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa di dalam keterangannya tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Ya oke, tadi sudah disampaikan keterangan dari tim Sus Polri setelah memeriksa Verdi Sambo hari ini. Ya akhirnya motif diungkap. Padahal awalnya Polri tidak akan mengungkap kasus atau motif dari kasus pembunuhan Brigadir J karena alasan menjaga perasaan masing-masing pihak. Pihak keluarga Brigadir J dan juga keluarga Verdi Sambo. Tapi karena desakan publik luar biasa, netizen juga jadi tambah curiga kenapa nggak diungkap. Jangan-jangan dengan motif disembunyikan, ada isu besar yang disembunyikan kepolisian. Padahal harusnya diungkap juga. Seperti apa motif sebenarnya kenapa Verdi Sambo begitu tega membunuh ajudannya sendiri yang sudah membantu mengawal selama 2 tahun. Nah itu ada pertanyaan besar, ada apa begitu. Dan akhirnya malam ini tadi jumpa pers lagi, mungkin karena tuntutan publik yang ingin tahu motifnya kenapa nggak dibuka sekalian, akhirnya disampaikan bahwa alasannya atau motif dari Verdi Sambo melakukan pembunuhan atau penembakan terhadap Brigadir J karena mengaku marah setelah mendapatkan laporan bahwa Brigadir J melakukan aksi yang melukai harkat dan martabat istrinya. Nah ini kayak, ya tentu publik nggak puas. Masa cuma segitu langsung pembunuhan? Dan awalnya kan dilakukan adanya pelecehan seksual di rumah dinas. Tapi ini sudah dari Magelang. Ya, sehingga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari publik yang merasa janggal, aneh, tak masuk akal begitu. Jangan-jangan setelah kemarin Polri mendapat luar biasa apresiasi yang bagus ya dari masyarakat, dari semua elemen masyarakat dengan terbongkarnya kasus ini, tapi ketika bicara motif nggak jujur. Biarlah nanti di persidangan. Nah, ini kemudian menimbulkan pertanyaan. Jangan-jangan ada isu besar yang disembunyikan bahwa bukan hanya masalah kehormatan, harkat martabat, mungkin masalah tadi ya, asmara, cinta, bukan hanya masalah itu, tapi masalah besar. Nah, saya kok cenderung percaya dengan pengacara dari Brigadir J yang sudah menduga bahwa kasus ini bermula dari perjalanan antara Magelang sampai Jakarta. Nah, ini sudah mulai diakui kan? Ternyata itu sudah direncanakan dari Magelang. Nah, ini semakin terbongkar. Dan laporan dari pengacara Brigadir J awalnya dia langsung sudah statement bahwa ini pembunuhan berencana. Nah ternyata betul. Nah artinya saya melihat kok pengacara dari Brigadir J termasuk apa ya, canggih juga dalam mengungkap. Betul akhirnya kasus-kasus demi kasus tersingkap, terbongkar. Benar apa yang diduga oleh para pengacara dari Brigadir J. Nah ini saya akan membaca dari respon-respon yang ada tentang statement hari ini atau katakanlah rilis hari ini dari kepolisian tentang alasan atau motif Verdi Sambo yang mengaku marah karena mendapat laporan bahwa Brigadir J melakukan aksi yang melukai harkat dan martabat istrinya. Ya mungkin kita tahu ini mungkin ini yang dimaksud dengan konten dewasa ya. Konten dewasa soal mungkin
pelecehan seksual mungkin ya, hubungan asmara, cinta, perselingkuhan ya. Ini mungkin ya yang dimaksud oleh Pak Mahfud MD begitu. Tapi ini jadi janggal juga karena kasusnya sangat luar biasa. Ya, sampai dengan 31 personel Polri diperiksa, bahkan diduga ada pelanggaran kode etik jenderal dengan pangkat bintang. Wah, pokoknya ini luar biasa kasus ini. Kok cuma masalah itu Verdi Sambo bisa menskenariokan luar biasa, seolah-olah satu kata ya turut dengan Verdi Sambo. Ini yang mungkin publik nggak percaya. Maka ini ya respon-respon dari publik setelah ada penjelasan dari Polri tentang motif Verdi Sambo menghabiskan nyawa Brigadir J atau menghabisi nyawa Brigadir J ya. Ini misalkan saya juga di sini komentar ya. Sepertinya sulit dipercaya. Ayo dong ungkap secara menyeluruh. Kita sudah terlanjur percaya polisi loh. Jangan sampai karena motif yang ditutupi kita jadi curiga dengan polisi. Karena kasus ini sudah menyeret 31 personil polisi loh. Jangan-jangan ada kasus besar yang dimotori oleh Sambo dan mungkin bisa jadi melibatkan pejabat polisi lain. Nah, ini juga ada komentar balik dari para netizen ya. Masa iya sampai 31 polisi termasuk jenderal yang terlibat hanya gara-gara harkat keluarga? Nah, ini setuju dan sependapat Bang. Nah, memang begitu pertanyaannya, ada hal-hal yang tidak wajar begitu ya. Nih, nggak mungkin cuma pelecehan, pacarnya aja jauh sama PC, masa lebih memilih nenek? Maksudnya pacarnya jauh lebih cantik dari PC ya. Setuju banget bro. Saya yakin gak begitu kenyataannya. Logikanya istrinya sudah tua, sedangkan Brigadir Joshua masih muda dan tampan. Paling-paling ya ngejar-ngejar malah wanitanya, tapi Joshua tidak mau di situ. Wanitanya memutarbalikkan fakta dengan lapor kepada Sambo bahwa dia dilecehkan. Betul sekali, soalnya dari awal udah muter-muter gak jelas ceritanya. Nah ini ya, penyidik percaya dengan kebohongan Sambo ini, ganti penyidiknya. Nah, ya jadi kayak apa ini? Saya takut kepercayaan polisi turun gara-gara masalah motif ini ditutup-tutupi begitu. Meskipun nanti di persidangan ya dibuka begitu. Ya memang harus segera kita kawal. Ya artinya biar publik mengawal, ya memang harus dari sekarang dibongkar. Ya dibongkar, terus nanti berkasnya dikirim ke kejaksaan, kita kawal terus gitu loh motifnya. Jadi nanti nggak ada bias atau penyelewengan motif di tengah-tengah ya. Jadi kalau publik sudah tahu pada waktu penyidikan, sudah tahu motifnya, nanti dibawa kejaksaan, terus persidangan kan lebih terawasi begitu, bisa terkontrol oleh publik. Karena kalau kasus sudah nggak ada kontrol dari publik, wah pasti banyak skenario yang nggak sesuai dengan fakta begitu. Itu sudah naluri begitu ya. Karena memang naluri manusia ya kalau bisa menutup-nutupi kesalahan, menutup-nutupi hal-hal yang nggak pas atau nggak bagus di mata masyarakat begitu. Itu naluri ya itu sudah menjadi konsumsi publik begitu. Polisi kadang memang sering menutup-nutupi kasus yang sebenarnya kadang melibatkan oknum gitu. Nah, ini harus dikawal mulai dari tersangkanya sudah oke, ya bagus. Kemudian motifnya juga harus tahu nih apa. Terus nanti di kejaksaan, di persidangan, sehingga publik tahu mana akan terjadi pembelokan enggak begitu. Nah, ini harus dikawal. Nah, ini ada banyak komentar ya dari netizen yang kayaknya nggak puas dengan rilis hari ini, alasan Sambo membunuh Brigadir J ya. Tetap kita harus hati-hati dan kawal terus, karena pengacara Eliezer aja bilang kalau yang dihadapi adalah seorang mafia besar. Kita lebih yakin ini menyangkut rahasia permafiaan yang besar gitu. Itu kan hanya
pengakuan tersangka di BAP, kan udah jelas dibilang masih syukur tersangka bunyi. Tanpa bunyi pun penyidik sudah punya bukti untuk membuat FS jadi tersangka. Artinya penyidik tidak percaya Verdi Sambo, tapi apa yang diakui tersangka tetap harus dituangkan dalam BAP. Keterangan pertama, alasan di rumah dinas. Setelah diperiksa pindah lagi di Magelang. Tanpa FS, mengaku juga FS tetap sudah tersangka. Iya sih ya, cuma mungkin tadi polisi harusnya ini versi Verdi Sambo, tapi polisi akan terus mendalami dari saksi-saksi yang lain, misalkan Baradae. Nah, yang paling krusial, paling penting itu justru segera memeriksa istri Verdi Sambo, ya Putri. Nah, itu kuncinya sebenarnya, motifnya pasti akan terbongkar dan juga harus ada bukti-bukti yang lain begitu, misalkan HP, ya CCTV dan yang lain ya. Alasan yang tidak masuk akal mengapa hanya karena cerita dari satu pihak secepat itu ambil tindakan yang sangat beresiko dan kehilangan akal sehat, mengingat dia seorang jenderal. Drama kedua dimulai lagi. Aduh, kalau lihat gelagatnya sih paling 2 tahun ini sih. Tuh, jadi nggak percaya ya. Skenario awal kejadian pelecehan terjadi di rumah dinas Jakarta, gagal total. Skenario kedua terjadi di Magelang, dan skenario berikutnya yang bohong tersambar petir. Ini hanya trik untuk meringankan hukuman Rambo. Kalau memang begitu motifnya, kenapa terlihat baik-baik saja saat di rumah pribadi dan almarhum masih ikut tes PCR? Sudah mau dihabisi masih disuruh tes PCR. Kacau, maaf saya tidak percaya dan makin kesal kok masih aja ngarang. Jelas di CCTV kelihatan kayak nggak ada masalah yang serius. Alasan pertama pelecehan seksual kepada permaisuri di rumah dinas. Sekarang alasannya beda lagi di Magelang. Semoga Tuhan melaknat kamu Sambo. Tetap semangat dan tetap konsisten dalam mengarang bebasnya ya Sambo, karena bentar lagi mau 17-an pasti ente bisa juara 1 dalam lomba mengarang bebas. Semoga BIN segera bergerak, ayo badan intelijen netizen, kalian lebih jeli, pasti akan ada temuan baru yang lebih dahsyat. Kalaupun benar marah, apa seenaknya membunuh orang? Apa karena ada uang dan jabatan? Kalau emang udah dilecehkan di Magelang, kenapa pulang ke Jakarta Nyonya Putri ini masih diizinin si Sambo bersama Brigadir J satu mobil? Dari dulu pintar membuat cerita. Pasti ngarang lagi, kemarin bilangnya dilecehkan ketika pulang dari Magelang dan Putri pun tertidur di kamar, kemudian Brigadir J melecehkan Ibu Putri. Sekarang berubah lagi, pelecehan itu terjadi di Magelang. Jujur sajalah Pak, jangan buat kasus ini berkepanjangan. Masih banyak lagi yang perlu diurusi di negara ini. Seandainya berbohong, aku percaya kau akan selalu dihantui jasadnya almarhum. Akan selalu menghantui selama hidupmu dan keluargamu. Di Makobrimob mereka menyusun alibi untuk meringankan hukuman FS. Semoga Allah bantu buka kebenaran kasus ini sebenar-benarnya. Semoga masih ada petinggi Polri yang jujur dan punya hati nurani. Kalau benar kejadiannya di Magelang, tidak akan ada ancaman pembunuhan jauh-jauh hari terhadap almarhum Brigadir J. Kemarin teriak di Duren 3, sekarang merintihnya di Magelang. Dasar licik. Dulu katanya kejadian di rumah dinas, sekarang udah di Magelang lagi. Jujurlah Pak Sambo, jangan jadi senjata makan tuan dan ungkapkan motif pembunuhan berencana. Karena Bapak Nasrani yang Bapak suruh menembak Nasrani dan terbunuh Nasrani juga. Baru ini terjadi peristiwa sudah 77 tahun Indonesia merdeka Pak Sambo. Kebohongan pertama akan diikuti oleh kebohongan-kebohongan berikutnya. Udah gitu aja. Jangan sampai Polri salah langkah awal yang sangat bagus yang dilakukan oleh Kapolri dalam menangani Drambo yang demikian signifikan mampu menjaga tingkat kepercayaan publik. Jangan sampai tindak lanjut di bawahnya justru kembali langkah mundur ke belakang. Kok balik lagi ya kejanggalan tapi jadi rilis resmi meski itu BAP.
Pak Sambo memang selalu juara mengarang bebas saat SD, SMP, SMA, pokoknya top deh. Nah ini, Pak Kapolri harus bersikap tegas dan adil bila perlu pecat semua oknum Polri yang terlibat kasus ini. Jika Bapak tidak menuntaskannya, masyarakat tidak akan percaya kepada Polri selamanya. Saya yakin iman yang tumbuh di dalam kehidupan Bapak akan menyelesaikan dengan baik dan benar. Gemes kok masih ada berita-berita bohong yang simpang siur. Kalau di acara Hotman Paris Hot Room dikatakan bahwa J mengetahui rahasia FS yang kemudian dia ceritakan kepada Ibu P. Hal yang membuat FS dan Ibu P bertengkar, dari situlah yang membuat FS naik pitam terhadap J dan merencanakan pembunuhan terhadap J. Ada yang tak beres dari berbagai keterangan ini. Satu, keterangan sebelumnya yang dihembuskan adalah istri Irjen Verdi Sambo dilecehkan di rumah dinas Duren 3. Brigadir J masuk ke kamar dan Ibu PC berteriak. Brigadir J panik dan terjadilah adegan tembak-menembak. Kedua, keterangan hari ini bahwa Ibu PC istri Irjen FS dilecehkan di Magelang dan membuat Irjen FS marah dan melakukan skenario pembunuhan. Ketiga, Pak Polisi sebelumnya menolak menyampaikan motif dari Irjen FS melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J, namun hari ini menyampaikannya. Istri Irjen FS atau Ibu PC hebat sekali ya, kok bisa seorang istri jenderal bintang 2 dari keluarga terhormat setelah dilecehkan ajudan, kemudian ajudan yang melecehkannya diajak mendampingi dan mengawalnya dari Magelang sampai Jakarta di dalam kendaraan yang sama. Wow, super tegar nih Ibu PC ini. Menurut teman-teman bagaimana? Ada apa ini? Ya, kita tunggu saja. Nah, intinya saya melihat komen-komen para netizen itu kurang puas dengan apa yang disampaikan oleh Polri hari ini terhadap motif dari Verdi Sambo. Ya seolah-olah kayak jadi anti klimaks begitu ya. Ya oke lah, tersangkanya seorang jenderal yang memang sudah diduga sebelumnya Verdi Sambo ini gitu. Tapi kalau terus melihat motifnya hanya soal asmara begitu ya, hanya soal tadi harkat martabat, terus sampai menskenariokan luar biasa, sampai menghilangkan barang bukti dan lain-lain. 31 personil diduga ada pelanggaran kode etik yang menghambat dalam proses penyidikan. Nah itu kayak janggal begitu. Maka tadi saya katakan, saya kok lebih percaya dengan pengacara dari Brigadir J bahwa ini ada isu besar bahwa Verdi Sambo ini banyak kasus yang memang ditutup-tutupi. Misalkan kalau nggak salah ya baca berita itu, Verdi Sambo terlibat dalam sabu-sabu, rumah judi, ya selain juga memiliki wanita simpanan begitu. Nah, ada konten dewasanya mungkin di situ, tapi juga ada isu lain. Dan kalau sudah bicara tadi, mungkin masalah sabu-sabu, mungkin judi online, itu pastilah itu akan melibatkan banyak pihak. Nggak mungkin Verdi Sambo bermain sendirian begitu. Nah, ketika ada 31 personil polisi itu diperiksa karena ibaratnya membantu Verdi Sambo, jangan-jangan di antara mereka selama ini sudah sering bekerja sama begitu. Ya sering apa ya? Ya sering beraktivitas bersama ya, punya tujuan yang sama. Mungkin tadi ada isu-isu besar tadi begitu. Jangan-jangan mereka bekerja sama selama ini sehingga kayak sangat tunduk terhadap Verdi Sambo karena di belakangnya tentu ada keuntungan materi yang bisa diambil bersama-sama begitu. Nah, itu sih komen saya di video kali ini. Jadi publik netizen nggak puas, ya merasa nggak masuk akal dan sangat menyayangkan dengan rilis hari ini tentang motif Verdi Sambo yang tadi hanya urusan
bahwa Brigadir J di Magelang sudah melakukan hal-hal yang merendahkan harkat martabat istrinya, keluarga begitu. Dan itu disampaikan setelah ada desakan ya. Awalnya kan polisi motif ini nggak akan mungkin diungkap ke publik karena sensitif ya, karena mengandung konten dewasa dan menghargai perasaan dari dua pihak, antara korban dalam hal ini keluarga Joshua dan juga keluarga Ferdi Sambo. Nah, terus mungkin karena ada desakan, kenapa motif nggak dibuka? Ini jadi pertanyaan dan itu jadi banyak kritikan ke polisi. Jangan-jangan akan dimainkan lagi nih, karena motif bisa jadi akan banyak persekongkolan, persembunyian di situ, akan banyak kasus-kasus yang disembunyikan begitu dari motif ini. Terus barulah akhirnya jumpa pers ya. Jumpa pers mengatakan tadi bahwa Ferdi Sambo setelah diperiksa ada motif yang tadi diungkapkan. Dan hanya itu gitu. Polisi harusnya kan juga menurut versi yang sudah diperiksa, misalkan Baradae. Terus bagaimana, sejauh mana mau diperiksa istri dari Ferdi Sambo ya, Putri. Nah, itu sebenarnya pertanyaannya. Oke ya, saya kira itu. Jadi semoga kita masih bisa percaya polisi. Tolong motif harus diungkap juga, biar publik, biar netizen bisa mengawal dengan baik ya. Kemudian tentu nanti segera dikirim kasus ini berkasnya ke kejaksaan. Kejaksaan segera nanti bisa dibawa ke persidangan dan hakim akan mempelajari secara detail, membuka kasus motif demi motif, dibuka ya selebar-lebarnya. Tapi paling nggak di awal ini sudah dikasih tahu nih ya. Akhirnya netizen bisa atau publik bisa mengawal kasus ini, jangan ada pembelokan, penyelewengan ya. Karena motif ini sangat penting menurut saya. Jangan sampai kepercayaan publik terhadap Polri yang kemarin sudah bagus tiba-tiba jatuh turun drastis begitu gara-gara motif disembunyikan, seolah-olah polisi menyembunyikan sesuatu yang besar karena Ferdi Sambo punya pengaruh yang luar biasa di polisi, di kalangan polisi lain begitu, pejabat-pejabat tinggi polisi. Jangan-jangan ada kasus lain di sana, ya, di mana mungkin Brigadir J punya rahasia tentang Ferdi Sambo ini, sepak terjangnya, ya, dan ya mungkin segala aktivitasnya karena sudah menjadi ajudan selama kurang lebih 2 tahun, ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Tetap semangat dan kita kawal terus kebenaran dan keadilan di negeri ini. Bye-bye.